mengelola sumber daya alam, pertanian, pertambangan, perikanan dan lainnya. Jadi kita banyak menghabiskan waktu pemikiran, dan tenaga pada hari-hari untuk keperluan tersebut. Maka kalau kita atau umur dan waktu kita hanya untuk kebutuhan perut dan syahwat saja, maka kita sama seperti binatang. Ini tajam sikit, Bu Ibu. Dalam bahasanya, dalam makalah ini Abuya tajam sikit. Jadi kita banyak menghabiskan waktu dan tenaga pada hari-hari untuk keperluan tersebut. Maka kalau kita atau umur dan waktu kita hanya untuk kebutuhan perut dan syahwat saja, maka kita sama seperti binatang. Mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat kita tidak hanya semata-mata mempergunakan waktu dan umur pada yang tersebut di atas. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita yang paling utama adalah iman dan Islam. Jadi atas dua nikmat ini kalau kita dapat melakukan dan memelihara dengan baik, maka kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian dan keadilan akan mudah terwujud dalam negeri-negeri yang kita cintai. Jadi tema pada hari ini adalah tentang kesejahteraan, kedamaian dan keadilan. Jadi tiga pokok ini Ibu-ibu, ya. Jadi selamanya kenabian kita memahami untuk mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, keadilan. Pancasila lah itu berarti ya. Apa? Pancasila, 5 sila itu termasuk dalam ini. Ya. Kesejahteraan, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan. Itu bidangnya, mesti dalam Pancasila. Mana Ibu? Maksudnya sudah termasuk. Jadi selama itu kita untuk memahami, untuk mendapatkan kesejahteraan, jadi harus banyak uang dengan juga. Jadi harus tipu ini. Belalah, jadi yang dia maksud adalah pandangan-pandangan kepada dunia. Ya, laganya Ibu. Berdepeng, berayu pangkat dan berterkenal dengan Ibu. Keimannya dengan itu kita akan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan dalam kehidupan. Upaya itu semakin tak kejar katanya Ibu, makin aneh. Semakin jauh butuh dari kesejahteraan. Nah, makanya lagi kenapa ya Ibu? Jangan terlalu panjang-panjang berpikir, banyak pikir yang heboh mental. Iman, Islam, yes. Karena kalau dia ada pikir yang lain, dia manusia yang lainnya Ibu yang besar kan. Ada yang anak boleh pikir, dipikirkan. Apa Ibu? Lagi jadi nyoku. Jadi untuk mendapatkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilannya Ibu, bukan dengan pengetahuan bukan yakin kan Ibu, bukan. Jadi untuk mendapatkannya Ibu adalah dengan jalan kita Ibu memperbaiki agama pada diri kita. Yang yang jalan. Maka untuk dapat kita memperbaiki agama pada diri kita Ibu, tentu harus kita bertarekah, bermursyid. Karena kalau tidak, sempurna agama ada Ibu. Tak lah. Itu yang jenuh kadang-kadang lihat dunia tu. Badro tu bila pada diri kita banyak dunia. Beraya dunia waktu. Bela kalau magok. Jadi nyamanan inti Ibu. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidan. Jika kamu dapat bersyukur, sungguh aku akan menambah
menampakkan nikmat-nikmat yang telah aku beri. Dilegenyan. Sehingga cita-cita pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan darah dan nyawa akan terwujud insya Allah. Jadi benar Ibu. Hah? Jadi bertanya lagi ke pengaruhnya sebenarnya selalu di dalam kenikmatan. Jadi bek terasa katanya kau dalam nikmat ya kaji kesabah bahaya Ibu. Kita ini selalu ada dalam kenikmatan. Puji nikmat itu nikmat ijab dan nikmat indah. Jadi nikmat ijab dari tidak ada diadakan kita oleh Allah. Nikmat indah setelah kita ada dikekalkan ada itu pada kita oleh Allah. Ini kan nikmat. Karena jalankan pun yang kami sampaikan oleh Abiyah itu perbaiki agama kita, itulah jalan supaya kita mendapatkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan. Jadi tentu juga bukan hanya sekedar dengan ilmu Ibu, bukan hanya sekedar dengan pengamalan. Karena kalau masih dengan ilmu dan amal kita masih terhijab, maka harus dapat membuahkan hal dan zuhud. Maka fungsi yang sangat besar bagi kita di dalam bertarekah ini, di dalam berguru ini adalah untuk mendapatkan hal dan zuhud. Karena hal zuhud itu jalan untuk dapat bermakrifat Ibu. Makanya kalau kita hidup di dunia ini tidak dapat bermakrifat kepada Allah, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya sia-sia. Tidak ada manfaat. Tidak ada. Maka di sini Abu yang sambung lagi, iman penyebab adanya akidah. Ibu, iman penyebab adanya akidah, atau penyebab adanya akhlak, hubungan yang baik antar sesama, melaksanakan amanah-amanah dengan jujur dan ikhlas semata-mata karena maka terjadilah hubungan kasih sayang baik di pemerintah dengan jajarannya, pemimpin dengan rakyatnya, maka akan terjadilah persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Ini ibu-ibu fungsi daripada imam. Jadi kadang-kadang selamanya ibu-ibu getahnya bagaimana pulih iman kepada Allah. Untuk apa kita beriman kepada Allah? Apa fungsi iman? Kalau ada orang bertanya, bukan jawab. Apa fungsi iman? Fungsi iman itu adalah supaya, jadi yang pertama iman itu penyebab adanya akidah. Apa namanya Ibu? Adanya akhlak, hubungan yang baik antar sesama. Jadi bahasa lain fungsi atau faedah daripada iman. Jadi iman itu dapat menyebabkan adanya akidah. Jadi kalau kita ada iman, maka kita ada akidah, ada keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah. Atau kita juga dapat berakhlak yang baik. Karena kalau kita hanya iman Ibu, kalau kita ini tidak ada iman, sungguh kita tidak dapat berakhlak yang baik. Karena hanya mutlak takut. Ya, menang dulu. Jadi nyan adalah faedah daripada iman. Fungsi atau penyebab daripada iman itu dapat adanya akidah, adanya akhlak yang baik antar sesama, dapat kita melakukan amanah-amanah dengan jujur dan ikhlas semata-mata karena kemudian Islam itu penyebab kita dapat melakukan amal-amal baik. Karena Islam ini menjelaskan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Jadi Islam ini penyebab kita dapat melakukan amal-amal baik,
yang bermanfaat di dalam kehidupan. Maka ini sebenarnya banyak ibu. Sedangkan ihsan itu sudah lebih jelas lagi ibu. Jadi untuk dapat menyempurnakan iman dan Islam. Jadi supaya lebih bersih iman, lebih bersih Islam, maka harus dapat kita barengi dengan ihsan atau yang namanya dengan ajaran hakikat. Maka disitulah nanti akan kita mendapatkan solusinya. Jadi di setiap masalah-masalah yang kita hadapi ibu, solusinya adalah ajaran ihsan. Apanya yang solusi kita dapatkan dari ajaran ihsan ibu? Kembalikan kepada Allah. Maka pandanglah kita kepada perbuatan Allah dan takdir Allah. Maka semuanya akan terjawab. Jadi kalau dia ibu macam tekanan bayar lain Allah, masih kita mengingat kepada selain Allah, masih kita banyak berkemauan kepada selain Allah, ini apa yang membawa usaha anak ibu? Maka melatih-latihlah lagi kena buya benar untuk mendapatkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan di dalam kehidupan ini, bukan yang lagi maksudnya ibu. Kalau dia enggak cukup keinginan perut, keinginan syahwat. Ini yang banyak kita pikirkan ibu. Itu yang kita pikir itu namanya. Kalau bukan karena keberkahan tasawuf sufiah, kebutuhan perut, kebutuhan syahwat. Kemudian gabung lebih itu. Itu penyebab kadang-kadang kita hidup karu. Kadang-kadang itulah penyebab itu tidak dapat berakhlak yang baik. Bahkan karena masih kuat kemauan perut, masih kuat kemauan syahwat. Ku yang takalan, ku yang hawa itu, ku yang takalan, ku yang mohon. Yang puterot ada juga ibu, yang kehilangan kau puterot ada. Jadi etnan makalah abuya ibu dan pencerahannya. Jadi kembali kepada ibu-ibu mungkin pertanyaan-pertanyaan. Karena Bu, sekali lagi mau ibu kan, ya dipersilahkan pada ibu. Pada Bu Irma dipersilakan. Nah pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum. Yang berikan terkaitannya penyebab malas dalam beribadahnya itu salah satu sebenarnya banyak makan. Dia makan makanannya dia selera sehingga penyebabnya malas dalam beribadah. Ya. Salah satu Gimana? Dalam? Masih penyebab dan yang malas beribadah. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya makan. Ya. Terutama dalam kategorinya, mohon penjelasan juga. Kalau itu yang kamu memahami ajaran hakikat bagaimana? Ini tahu bahasa syariat benar bukan? Jadi juga nak ikatan ni dengan jadi lagi dulu. Jadi udah bukan kalau mau bahagia dia seolah-olah tak berapa dengan mana sama. Kak. Bahasa Indonesia lah yang banyaknya. Ya. Jadi belum. Yang dulu dulu. Pada dia. Banyak makan membuat malas beribadah. Kenapa menimbulkan syahwat? Jadi itu adalah ajaran tasawuf. Bukan ajaran sufi. Jadi beda. Jadi kalau dengan banyak makan itu menjadi penyebab kita malas. Jadi itu daripada ajaran tasawuf. Jadi kalau orang yang melatih-latihnya dengan ajaran sufi, dengan ajaran hakikat, jadi itu bukan lagi penyebab. Bukan lagi penyebab. Jadi kenapa kalau kita banyak makan dari itu penyebab malas? Karena di situ besar kali kemauan batin untuk makan. Karena besar kemauan perut penuh atau kemauan diri itu untuk makan ibu, itu penyebabnya yang pada bukan pada dirinya banyak makan.
Nafsunya tadi. Nah, karena kemauan nafsu itu sangat kuat untuk makan, itulah penyebab yang paling besar. Makan itu menyebabkan kita malas. Karena ada itu di dalam kitab Ta'lim itu di dalam dijelaskan, kalau bagi orang yang baru belajar itu tidak diperbolehkan banyak makan. Kenapa? Karena dia itu belum dapat mengontrol dirinya, belum dapat mengendalikan nafsu. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini tidak lagi berpengaruh dengan makan. Jadi kita berpengaruh dengan makan itu karena efeknya dari adanya kemauan nafsu. Maka berpengaruh kepada makan kita tadi itu. Maka kalau hanali tidak lagi berpengaruh dengan makannya itu, tidak ada lagi kemauan nafsu. Jadi tidak ada pengaruhnya sedikit atau banyaknya kita paham itu? Jadi inti penyebab makan itu kita malas beribadah adalah intinya karena kita kuat kemauan nafsu untuk makan. Jadi kalau kita tidak kuat kemauan nafsu dan makan, kadang-kadang ada dapat juga hana-hana juga berpengaruh. Sedikit atau banyaknya kita makan itu tidak dapat memberi pengaruh. Kenapa, Ibu? Karena batin kita tidak lagi tersangkut pada makanan. Jadi kalau kita masih tersangkut kemauan batin kita, nafsu kita kepada makanan, Ibu, kadang-kadang jangankan banyak makan, sedikit makan aja, Ibu, juga memberi pengaruh. Ya, apa Ibu? Jadi kalau dalam kita ta'lim di dalam begitu penjelasannya, Ibu. Jadi kalau kita tidak lagi berpengaruh dengan makan, kadang makan dapat menyebabkan kita malas, banyak tidur. Kalau hal itu tidak dapat berpengaruh lagi, maka dibolehkan bagi kita banyak makan. Dan ini pertanyaan kedua. Ini luar biasa. Kesejahteraan, kedamaian, keadilan dalam kehidupan bukan hanya tujuannya kita pribadi, tapi bahkan negara kita. Siapapun dia, pasti yang mereka inginkan itu. Kedamaian, kesejahteraan, mau di dunia, mau di akhirat, siapapun dia. Kita sudah dibukakan mindset kita oleh Abuya, maksudnya ini jalannya bukan sana. Tapi kita tahu, kita pergi juga lagi ke sana. Maksudnya dunia ini memang betul-betul karena kita berhadapan langsung dengan dunia itu. Nah, bagaimana menyentakkan, artinya supaya kita bukan hanya kita dan juga negara kita, yang semua yang ada di dekat kita paham bahwa kunci dari kesejahteraan itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Mengembalikan jati diri kita istilahnya ya, tujuan kita hidup itu mungkin. Kita tahu tapi lenceng lagi. Bukan hanya kita, bahkan apalagi orang yang awam dengan agama. Kita saja yang sudah berselimut dengan Abuya, kita tahu, kita paham. Dan kita tahu bahwa inilah sebenarnya. Tetapi hari-hari kita terselimut juga dengan yang ini tadi, mengejar nih. Nah, itu untuk istiqamahkan, mendawamkan, atau betul-betul kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian seperti yang Abuya inginkan itu. Nah, itu ya berikan kami pengetahuan ya. Sama kami yang di sekolah umum ini kadang-kadang memang larut sekali. Mungkin orang di pesantren sudah memang dalam ibadahnya dan sebagainya. Nah, tapi kami memang banyak sekali hijab dunianya ya. Mungkin kita demikian saja. Jadi ibadah itu luas. Bukan hanya di pesantren. Di sekolah juga ibadah. Asalkan bagaimana niat. Innamal a'malu. Kita tuduh aja diri kita banyak kali masih hijab. Ya. Jadi kunci di Wibu, kunci solusi ini, kenapa yang banyak kan? Tidak terlalu banyak, Bang. Jangan terlalu banyak mikir. Yang kunci ini, kita anda tak punya istiqamah sebaik serta sama. Baik mikir, jangan dipikir.
Jangan. Berarti tidak open gitu. Tidak open. Diam aja. Jangan banyak kali pilih. Karena kita banyak mikir, itulah penyebabnya Ibu kita susah. Kita sakit. Bagaimana kita istiqamah? Baca, Jalani saja berarti. jalani saja. Jangan terlalu banyak mikir. Iban jalan istiqamah. Tahu. Nah, Ibu. Emang lagi yang Istiqamah. Nah, untuk mendapatkan istiqamah, jangan terlalu banyak mikir. Yang penting kita hidupkan abya lamatin kasih. Nah, Ibu. Ya guru ya, mangga saku udah guru ya. Mana Bu? Di luar. Paling nak istiqamah hati nanti kau nafsu deh. Dengan keinginan, dengan kemauan nafsu. Apakah karena memang Allah sudah ciptakan musuh kita nafsu dan setan itu masuk ke darah daging kita katanya kan? Ya, Iya. Lawan kita itu lebih garang. pikiran. Ya. Panas. Nafsu kita setan itulah nafsu musuh yang selalu datang pada diri kita. Hah? Yang paling besar yang diri makanya Abuya selalu menekankan ajaran hakikat ini itulah Ibu, supaya musuh diri itu dapat kita taklukkan. Karena Rasulullah pernah bersabda kita kembali dari jihad asghar kepada jihad. Sampaikan terus sedikit mungkin Ibu dengar. Apanya? Maksudnya alasan Abuya angkat ajaran tasawuf nih. Ya. Nih boleh bertaruh nanti nih. Ya sebenarnya Abuya mengangkat ajaran hakikat ini, Tasawuf. ajaran Iya. tasawuf kesekian ini. Yang pertama supaya hilang kesyirikan di dalam hati kita. Iya. Jadi tidak ada yang namanya syirik khafi. Kita beribadah kepada Allah tapi menduakan Allah. Masih. Hah? Itu penyakit yang sangat membahayakan Ibu. Paham Nana? Tuh. Kita menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi kita menduakannya. Mencinta yang lain. Mencintai yang lain. Bagaimana Allah Ibu? Hah? Jadi untuk menghilangkan kesyirikan, untuk menghilangkan, jadi kesyirikan itu maknanya ada selain Allah yang memberi pengaruh pada diri kita itu. Itu syirik. Jadi adanya selain Allah yang memberi pengaruh baik dalam segi perbuatan atau dari segi yang lain. Kemudian Abuya mengangkat ajaran hakikat ini, ajaran ihsan tasawuf kesufian untuk menghilangkan kenifakan. Makna nifak itu adalah kita ragu-ragu terhadap Allah. Ragu-ragu kita terhadap Rasulullah. Jadi itu yang kagak janji oleh Allah dan juga kepada Allah baik ragu. Jadi kalau di dalam hati kita itu ada ragu-ragu, mana? Seperti kita hidup sekarang ini, Ibu. Atur pada diri kita. Nah, so, Allah yakin. Ya ragu-ragu pada nifaknya, Ibu. Mana? Kalau kita ragu-ragu terhadap pengaturan Allah pada diri kita, maka itu dikatakan sifat nifak, kemunafikan. Tapi dulu guru kan, kalau tanya zaman guru Pak Abuya, ragu-raguannya. Tapi setelah kita berguru, tidak ada lagi ragu-ragu, namun tadi macam berbuat salah. Berbuat salah. Berbuat salah. Ya, Jauh kali pertolongan Abuya. Ya. Ragu-ragu tapi nggak mau. Enggak Jadi itu yang penyebab lain itu penyebab lain. Jadi yang pertama tadi untuk menghilangkan kesyirikan, yang kedua untuk menghilangkan kenifakan, yang keempat untuk menghilangkan kefasikan. Ketiga. Ada tiga ya. Untuk menghilangkan kefasikan. Masih cinta dunia. Cinta Dunia. dunia. Yang kehinaan Ibu. Hah? Dari pertanyaan Ibu benar. Jadi kita sudah yakin. Alhamdulillah Ibu kan yakin. Tapi kita masih banyak berbuat kesalahan. Yang penyakit lo yang apa Ibu? Batin. Kefasikan.
cinta dunia. Apa mana cinta dunia? Cinta kepada selain Allah, termasuk cinta pada diri kita. Sayang sahabat Rasul. Sayang sahabat selain Allah. Jadi kiban aku beda sayang pada Allah. Kau mana? Jadi makna ceritanya beda sayang pada Allah. Jangan sampai hati kita tersangkut kepada selain Allah, terhijab Allah. Sayang baku karena tinggal di Allah. Jadi tujuan Abu yang mengangkat ajaran ihsan tasawuf kesufian ini dulu adalah untuk menghilangkan 3 penyakit yang sangat besar yang terjadi di kalangan umat Islam. Gimana lu? Pindah deh. Kalau pindah aja nih banyaknya protes. Full protes. Kalau Kirain apa besar kali. Apa? tanya sikit Ustaz boleh? Jadi itu sebenarnya latihan. Kanot bu. Asbah ada yang bilang, asbah. Jadi Gambar dulu. dah Ini lagi-nya. Jadi untuk dapat berakhlak yang baik dan untuk dapat kita beribadah yang baik dan untuk dapat bermakrifat yang baik. berbuat kadang-kadang Dah, Bu Irma silakan taruh sekalian sedikit. tanya sikit Ya, Ustaz. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama siapa Pak Ustaz bisa sekarang? Saya dari Desa Mendangara Ustaz kan. Desa Mendangara, Blampidi. Nampidi. Jadi baru bergabung lagi. Saya sepupunya. Ya. Saya dengan Sri Abuya sepupu. Ya. Dengan Inya. Dengan Inya Sawang. sepupu. Kami dari Sawang Ustaz. Dari Sawang. Jadi saya kan menanyakan pada Ustaz yang ihsan tadi. Misalnya. Ihsan kan berbuat baik. Arti ihsan tu berbuat baik. Kalau tidak salah. Kalau salah Nanti dijelaskan. ya. Jadi Disampaikan tuh. Nanti disampaikan. kan kita sudah berbuat baik di dunia ini. Ya. Kita pernah membantu orang, menolong orang, memudahkan urusan orang. Sehingga saya merasakan dalam hidup saya tuh urusan saya semuanya tidak ada yang tidak mudah. Selalu mudah. Karena apa yang saya bantu orang itu saya ikhlas. Nah, kadang-kadang pun ada orang juga berterima Pertanyaannya? kasih menurut mereka ya. Ya. Kasih mungkin ada dikasih buah jagung, kelapa ke rumah kan. Nah, bentuk terima kasih orang. Ada satu kawan saya itu memang beliau itu puasa Senin Kamis Ustaz. Ya. Beribadah setiap hari. Saya melihat kawan dekat saya ini banyak betul dia beribadah. Saya mungkin ada kurangnya. Mungkin ada lebihnya, saya rajin bersedekah dikit ada Ustaz, menurut saya. Ya. Setelah saya lihat mengapa juga hidup dia susah dengan saya. Maksudnya ada susahnya. Karena saya lihat susah dia tuh, dia sering ke rumah saya mengeluh. Saya ini apa salah saya? Dia bilang, saya sudah melaksanakan semua diperintahkan, salat duha, sembahyang tahajud semuanya. Jadi susah juga. Kamu kayak biasa aja, kenapa? Saya rasakan Ustaz, berbuat baik itu kan kita tidak dibalas. Cuman kadang-kadang mengapa ada kawan kita sudah lengkap sangat ibadahnya, tapi juga dia mengalami kesusahan. Jadi seperti itu, apa yang tidak betul dalam diri dia kita kan tidak tahu, karena dia itu bukan kita. Kalau saya selalu aja mengintrospeksi diri pada Allah. Kenapa begini, baru bisa yang kita begitu. Pertanyaan saya, Ya. bagaimanakah sikap kita seharusnya pada kawan kita yang selalu tuh mengeluh bahwa beribadah itu sudah dia lakukan sepanjang waktu dan masanya. Seperti itu Ustaz. Terima kasih.
katanya. Tapi kecil dari saya pasang triknya. Kita kan harus kita tanyakan. Kan kita nggak bisa bilang kamu salahnya di sini. Karena dia bukan kita. Ya. Dia curhat. Nah, jadi dengannya bukan. Jadi begini. Nggak diajak Yang kemari lagi. pertama, Nanti kita cek. ihsan secara makna bahasanya memang itu maknanya berbuat baik. Jadi ihsan itu ada secara makna bahasa, ada secara makna istilah. Kalau ihsan secara arti bahasa itu berbuat baik, itu makna umum. Itu makna umum. Tapi ihsan yang dimaksudkan oleh Abuya di dalam ajaran tasawuf kesufian ini merupakan rukun yang ketiga daripada agama. Itu yang pertama. Dan Sebutkan balik, dia bertanya apa rukun ketiga, apa saja. Kenapa rukun agama itu 3? Ya. Beliau ini dasar masih kan? Jadi yang pertama, jadi ada di dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Al-Hadisul Awal. Jadi pada suatu waktu Jibril berjumpa dengan Rasulullah, itu ingin memperkenalkan agama pada umat, khususnya para sahabat. Jadi Jibril bertanya, apa itu iman? Rasulullah menjawab. Kemudian Jibril membenarkan, sadaqta ya Muhammad, benar engkau. Setelah itu Jibril bertanya lagi, apa itu iman? Rasulullah menjawab. Ya, kemudian Jibril membenarkan lagi, sadaqta ya Muhammad. Kemudian yang ketiga, Jibril bertanya, apa itu ihsan? Ya, kemudian membenarkan. Maka dari situ, dari hadis kitab Matan Arba'in, maka dapat dipahami yang bahwa agama itu terdiri dari 3 pondasi. Yang pertama namanya pondasi iman, Islam. Yang ketiga namanya ihsan. Jadi saat ada orang bertanya kepada kita, berapa rukun agama, Ibu? 3. Yang pertama iman, kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kemudian, karena saya jelaskan terlalu panjang, iman, Islam, ihsan, itu disebut ihsan, karena ini pembicaraan ihsan. Ihsan itu ada 2 pemaknaan. Ada pemaknaan secara bahasa, ada pemaknaan secara istilah. Jadi ihsan secara makna bahasa itu artinya berbuat baik. Itu makna yang terlalu umum. Ihsan makna yang seperti itu, makna yang terlalu umum. Kemudian yang kedua, ihsan dalam istilah agama. Itu anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Ya. Jadi itu yang dikatakan ihsan. Kita menyembahnya seolah-olah kita melihatnya. Kalau kita tidak dapat melihatnya, maka kita merasakan kita ini diperhatikan, diawasi olehnya. Jadi itulah yang dikatakan dengan ihsan. Jadi tidak boleh kita mengartikan ihsan itu berbuat baik, itu masih makna yang sangat umum. Sedangkan ini ihsan yang dibawa oleh Abuya ini berkenaan dengan rukun agama yang ketiga. Jadi sudah ada makna istilah untuk ihsan dalam pemaknaan dari rukun yang ketiga. Jadi di dalam pemaknaan istilah itu sebenarnya pemaknaan secara umum itu masuk.
Kamu nah ibu. Jadi yang dikatakan dengan ihsan itu anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Jadi itu ada dua rukun. Yang pertama anta budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jadi itu keluar namanya rukun musyahadah. Yang kedua, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Itu mengeluarkan yang namanya rukun muraqabah. Jadi ada musyahadah, ada muraqabah. Jadi ihsan itu ada dua rukun. Ada yang namanya rukun musyahadah, ada yang namanya rukun muraqabah. Rukun musyahadah oleh dia sekarang mengistilahkan dengan nama tauhid sufi. Itu pemaknaan lain dari musyahadah. Itu tauhid sufi. Muraqabah yang sufi. Muraqabah itu tauhid tasawuf. 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 Nah, paham Ibu? Jadi tauhid tasawuf, tauhid sufi itu dua rukun dari rukun yang ketiga daripada agama. Jadi begitulah ibu-ibu yang dikatakan dengan ihsan. Karena kalau berbuat baik itu sangat umum. Belum tentu kita berbuat baik itu sesuai dengan ihsan yang dimasukkan dalam rukun yang ketiga. Ada dulu. Allahu Akbar, Asyhadu an la
Jadi sambungan tadi. Jadi yang pertama yang dikatakan dengan ihsan itu harus dipahami betul Ibu, karena itu rukun agama. Kemudian jadi ada teman kita, jadi dia selalu beribadah, tapi dia masih susah. Berat tak? Udahnya ya hendak ibadah, tapi luar biasa kemudahan. Jadi sebenarnya Ibu di saat Allah lagi memberi ujian, itu kan ujian Ibu kan? Jadi kita sudah beribadah, melakukan salat, tapi kita masih juga susah. Jadi susah itu adalah ujian. Jadi bagaimana sikap kita di saat mendapatkan ujian? Mendapatkan ujian, memang seperti Ibu bilang tadi, mengeluh. Jadi sebenarnya mengeluh itu tidak boleh. Apalagi mengeluhnya kepada manusia. Jadi mengeluh kepada manusia menandakan kita itu tidak bersabar. Sedangkan yang dituntut bagi kita di saat mendapatkan ujian adalah kita bersabar. Jadi tidak kita mengadu surhat kepada selain Allah. Jadi tempat curhat kita Ibu, tempat mengadu kita itu hanya kepada jadi itu. Kemudian sebenarnya Allah boleh jadi lagi mengangkat derajat beliau. Allah kalau lagi cinta kepada seorang itu banyak ujian-ujian yang Allah berikan. Jadi boleh jadi hikmah yang lainnya begini Ibu. Kenapa Allah memberikan susah kepada dia, sedangkan dia sangat rajin beribadah? Karena Allah sangat Jadi sampai Ibu kita terpaham. Jadi dengan salah berarti kita mudah segala-galanya. Hanya kesalahan sih paham deh Ibu. Paham? Karena pada hakikatnya yang memudahkannya itu adalah Allah. Bukan salah kita, bukan amal kita. Makanya di saat kita beribadah itu tujuannya belum bagus. Apa kita salat, apa kita melakukan hal-hal yang baik, boleh jadi tujuannya tidak murni kan? Boleh jadi karena tujuannya supaya hilang kesusahan pada diri kita. Jadi kita beribadah tujuannya untuk menghilangkan kesusahan. Maka kalau Allah sayang kepada kita, maka Allah memberikan ujian itu pada kita. Jadi supaya kita dapat memahami, jadi beribadah itu bukan untuk yang lain, hanya untuk Allah. Atau boleh jadinya Ibu, Allah lagi mengangkat derajat beliau. Ada hati itu Pak. Di saat kita melihat orang lain itu susah, ibadahnya luar biasa, kita tak. Jadi boleh jadi kadang-kadang Allah ingin mengangkat derajat beliau. Jadi jawabannya adalah kita harus mengamalkan ajaran ihsan itu supaya di saat kita mendapatkan ujian-ujian dan musibah-musibah, maka kita tidak semakin membuat jauh dari Allah. Karena pada hakikatnya ujian-ujian itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, bukan malah semakin jauh. Kamu susah kita mantau lama sih, sebenarnya semakin kita dalam keadaan maksiat semakin dekat dengan Allah. Tergantung bagaimana kita mau.
Yang pertama, Karena di sini jangan Allah lagi melakukan. memperlihatkan pada diri kita ketidakmampuan diri kita untuk menghindar daripada maksiat. Allah lagi memperlihatkan di dalam batin kita itu tidak ada kemampuan, tidak ada daya untuk dapat kita mengelak daripada sesuatu yang memang halnya tidak baik. Jadi di saat itu kita merasakan lemah diri kita, tidak mampu. Waktu itu sangat sayang Allah pada diri kita. Berarti merasa lemah itu bagus ya. Baru Merasa. lemah. Ini ada pertanyaan nih. Kiban cara tamusyahadah dan murakabahnya. Kiban cara ada musyahadah, kiban cara ada murakabah. Jadi itu yang pertama kita harus bertarikat dulu. Bertarikat? Bertarikat dulu. Jadi bertarikat pun yang dapat membuahkan hakikat. Jadi jangan kita bertarikat tapi tidak membawa kita, terdorong kita kepada hakikat dan ma'rifat. Itu yang pertama. Jadi kunci yang pertama, bagaimana kita supaya dapat memahami apa itu musyahadah, apa itu murakabah, dan bukan memahaminya sekedar ilmu, tapi juga Merasa. dapatkan dengan rasa, dengan su. Jadi itu dianjurkan kita harus bertarikat dulu kepada seorang mursyid yang kamil, mukamil. Itu syarat pertama. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya syarat yang pertamanya kakak terjawab mandum. Syarat yang pertamanya terjawab, Menyerahkan kepada guru ya. tapi belum didapatkan oleh paham, oleh akal. Karena itu pengamalan. Karena itu yang dipertanyakan adalah ilmu. Nah, jadi bagaimana supaya kita dapat, yaitu murakabah atau musyahadah. Jadi yang pertama murakabah itu adalah dengan jalan kita berzikir. Untuk mendapatkan murakabah, kita harus perbanyakkan di zikir. Yang pokok, yang lebih utama itu adalah zikir batin. Nah, Ibu. Jadi, gimana cara untuk mendapatkan murakabah, Ibu? Caranya adalah berzikir. Zikir apa gimana? Nah, itulah zikir tarikh. Zikir tarikh. Kalau Abuya yang kami jumpa pada Ibu, zikir ratin cerita. Apa namanya Ibu? Jadi murakabah itu apa maknanya? Murakabah itu maknanya hati kita, batin kita merasakan kita ini diperhatikan. Kita ini dilihat oleh Allah. Kita ini didengarkan oleh Allah. Jadi merasa batin kita itu dilihat, diperhatikan, diawasi. Kita merasakan disayang oleh Allah. Jadi merasakan hal yang seperti itu adalah namanya murakabah. Apa? Semakin kuat murakabah batin kita pada Allah, maka semakin kuranglah murakabah batin kita kepada selain Allah. Lalu di jalannya adalah dengan berbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, zikir sebanyak-banyak. Jadi untuk mendapatkan murakabah itu dengan zikir. Tapi syaratnya berguru. Ya, setelah kita berguru, berzikir, dan kita merasakan berzikir itu harus di bawah bimbingan guru. Jadi jangan terlihat kemampuan kita di dalam berzikir. Dan jangan merasakan zikir yang kita lakukan itu dapat membuahkan. Itu jangan. Jadi kita hanya menerima perintah daripada guru, kita amalkan, kita jalankan, maka itulah nanti buah-buah yang kita dapatkan daripada murakabah.
Jadi begitu. Jadi murakabah ini adalah Di makam murakabah tuh berarti kita masih ada ya? masih ada. Baru musyahadah nanti. Karena kita merasakan diperhatikan oleh Allah, berarti masih ada kita. Ada Allah. Ada Allah, ada kita. Tapi sudah dekat. Karena murakabah itu kan daripada rakabah, murakabah. Ya, jadi ada 2 orang atau lebih. Kemudian setelah kita murakabah, maka kita dianjurkan untuk dapat musyahadah. Nah, dapat musyahadah. Jadi makna musyahadahnya pun menyaksikan Allah. Dalam arti kata hilang kita di saat menyaksikan Allah. Jadi tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Jadi untuk mendapatkan musyahadah itu perlu kita pahami ajaran hakikat. Perlu kita pahami ajaran hakikat. Perlu kita pahami apa namanya fana dan sebagainya. Baik, dan berarti untuk mendapatkan musyahadah. Itu sebenarnya apa yang sudah disampaikan tadi itu asbab. Itu tidak dapat memberi bekas. Karena semua itu adalah tergantung pemberian Allah. Karena hakikat itu pemberian tidak dapat kita usahakan. Dan usaha yang kita lakukan itu tidak memastikan itu membuahkan hakikat. Karena itu asbab. Karena yang memberi bekas, yang memberi pengaruh itu bukan asbab, tapi memang Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Jadi luar biasa pertanyaan yang luar. Bagaimana kita dapat murakabah? Bagaimana kita dapat musyahadah? Itu pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan dapat dia berguru. Jadi mudah-mudahan guru yang temannya orang yang bertanya itu semakin bertambah. Kalau belum bertarikat, maka mudah-mudahan dapat bertarik. Jadi dari pertanyaan mancang ibu sudah dapat kita lihat, mana? Jadi murakabah dan musyahadah. Murakabah musyahadah, kalau ma'rifah setara dengan musyahadah. Itu buah. Ma'rifah buah dari musyahadah. Itu sudah bakal. Ya. Tadi masih fana. Lalu Kemudian hal-hal yang membatalkan tarikat. hal yang membatalkan tarikat. Nah, apa hal-hal yang membatalkan tarikat? Ini pertanyaan dari ibu juga luar biasa. Apa hal-hal yang membatalkan tarikat? Jadi kita pahami dulu tarikat itu apa? Keren. Tarikat itu apa? Jadi kan tarikat itu bagaimana supaya hati kita berjalan kepada Allah. Keren ya? Tarikat itu bagaimana hati kita dapat berjalan hadir di hadapan Allah. Itu tarikat. Jadi yang membatalkan tarikat kalau sudah hati kita itu tidak lagi berjalannya hadirnya di hadapan Allah. Yang kebatal tarikat. Makiban terkumpul kebatal tarikat hanya boleh. Kami kebatal kembalilah. Di pulang. Ada apa jauh? Perbarui. Tinggal kembali. Jadi mana dia membatalkan tarikat? Yang pokok utama ibu. Jadi hati kita sudah bukan
mengabulkan kemauannya lagi kepada itu membatalkan tarikat. Dan hati kita ragu-ragu kepada syekh, ragu-ragu kepada mursyid, tidak yakin kepada guru, itu salah satu juga membatalkan tarikat. Kamu yang dia ragu-ragu pak syekh, ibu kau kakak batu jalan dia jawab Allah. Ya sampai kan. Jadi begitu jalannya. Bina dua. Secara zahir yang kita dapatkan dua tim yang ada surat panjang nalog dia. Jadi yang membatalkan tarikat itu yang pertama kalau kemauan hati kita bukan lagi kepada Allah. Yang kedua, kalau hati kita itu ragu-ragu kepada syekh, ragu-ragu kepada mursyid, ragu-ragu kepada guru, kepada abuya, itu juga membatalkan tarikat. Maka kebatal tarikat itu nyohanan dia kembali kaku terbawa dia pada jalan yang lain. Makanya perlu ibu setiap Sabtu datang ke bawah ini yang kedua ini. Dan suri abuya memberikan kepada kita itu selalu kita perbaiki nih niat. Selalu kita memperbaharui kasat. Paham itu? Nah, itulah kunci. Jadi benar terpaham mengerti satu terjawab. Itulah iman kamu wajib pengajian dengan biasa. Kalau apa yang satu depan lagi nanti sampai lagi kan? Tapi dalam arti kata walaupun lagi enam sampai ibu, tapi itu perlu kita datang supaya kita dapat memperkuatkan kemauan batin kita kepada Allah. Kajian di kita. Habis itu satu kali sampai berganggu tarikannya. Kali dia berkemauan pada Allah. Jangan dia satu supaya kembali kemauan dia pada Liu satunya kalau kita ibadah Allah, satu kerja lo. Maka jangan bosan-bosan datang kepada abuya. Paham ibu? Jangan bosan-bosan datang kepada abu. Yakinlah datang kepada abuya. Karena itu merupakan salah satu jalan semakin kuat kemauan batin kita kepada Allah.